Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Negeri Malang. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang hukum yang berkeadilan, tepatnya tentang trotoar untuk pejalan kaki, bukan pengguna sepeda motor. Anggota kelompok kami, yang pertama ada Afika Nur Aisyah, yang kedua ada Ajeng Putri Salsabila, yang ketiga ada Cindy Novi Octavia, yang keempat ada Darajatul Aulia, yang kelima saya sendiri Ramadan Dewa Polis, yang keenam ada Siti Nur Inayah. Baik, saya Darajatul Aulia akan menjelaskan terkait pengertian hukum yang berkeadilan. Nah, berbicara masalah hukum, tentu tidak akan pernah terlepas dari kata adil atau keadilan. Nah, hal tersebut sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa hukum itu harus mengandung dan menjamin keadilan. Nah, menurut Yusuf, hukum berkeadilan sendiri itu merupakan hukum yang teratur tanpa menindas martabat kemanusiaan setiap warga masyarakat, atau dengan kata lain, hukum yang senantiasa mengabdi kepada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian guna menunjang terwujudnya masyarakat sejahtera lahir dan batin. Maka melalui dan dengan hukumlah individu atau masyarakat itu dapat menjalani hidup secara berkeadilan. Untuk mengetahui pedoman-pedoman terkait hukum yang berkeadilan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada beberapa pedoman peraturan dalam berlalu lintas yang dimana disebutkan pada pasal 131 UU LLAJ yang menyebutkan pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya. Kedua, pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan. Yang ketiga, dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana disebutkan di atas, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang telah ditentukan dengan memperhatikan dirinya. Untuk peraturan kedua ada pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanan, di mana di dalamnya disebutkan bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas mendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi trotoar berdasarkan peraturan negara. Hak-hak pejalan kaki secara jelas dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yakni pasal 45 ayat 1, di mana pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya. Terlebih, fungsi trotoar dijelaskan dan ditegaskan kembali pada pasal 34 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang jalan yang berbunyi, trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki. Jadi dapat disimpulkan bahwa trotoar ini tidak boleh diselewengkan dengan cara dan bentuk apapun, seperti dimiliki secara pribadi, dijadikan lahan parkir, tempat berdagang, apalagi lalu lintas seperti ketika macet kendaraan sepeda motor naik kepada trotoar, seperti itu. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu alasan-alasan dari penegakan hukum yang berkeadilan. Alasan yang pertama yaitu banyak warga negara yang masih melanggar beberapa hukum yang berlaku di Indonesia. Misalnya, masalah yang kita angkat ini, pengendara sepeda motor biasanya akan melewati trotoar ketika jalan sedang macet, sehingga dapat membahayakan pejalan kaki dan dapat meningkatkan angka kecelakaan. Alasan yang kedua yaitu penegakan hukum yang lemah. Misalnya, Cina merupakan salah satu tolak ukur yang baik dalam menegakkan hukum. Cina mampu menghukum berat pelaku korupsi, bahkan dihukum mati. Hal tersebut dikarenakan aparat penegak hukumnya konsisten, menegakkan hukum tanpa pandang bulu dan tegas. Sedangkan di Indonesia, korupsi biasanya dihukum dengan hukuman yang cukup ringan. Selain itu, masyarakat juga harus kritis dan berperan aktif dalam mendorong penegakan hukum sehingga hukum yang berkeadilan dapat tercipta dengan baik.
Alasan yang selanjutnya yaitu di Indonesia masih banyak potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, dan masih banyak yang lainnya. Sehingga dari hal-hal tersebut perlu dilakukan penegakan hukum agar tidak terus-menerus terjadi dan tidak merembet ke masalah-masalah yang lain. Alasan menegakkan hukum yang berkeadilan selanjutnya yaitu bertujuan dalam mewujudkan peraturan demi terwujudnya ketertiban dan keadilan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan supaya masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya. Dengan adanya keadilan dalam menegakkan hukum, diharapkan hukum dapat tertib dan tidak merendahkan martabat warga negara. Yang terakhir, latar belakang atau kasus hukum yang belum diselesaikan secara tuntas. Hal tersebut dikarenakan ada praktek hukum yang seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya seringkali hukum merugikan orang-orang yang tidak punya kuasa dan rakyat biasa. Namun, hukum biasanya menguntungkan bagi orang-orang yang punya kuasa dan pejabat-pejabat tinggi. Dari alasan-alasan tersebut, hukum yang berkeadilan harus terus ditegakkan supaya semua orang diperlakukan adil, yang artinya semua orang dengan status yang berbeda memiliki hukum yang adil, sehingga tercipta kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Jikalau penegakan hukum yang berkeadilan tidak dilakukan, maka orang yang melanggar hukum akan semakin banyak dan akan berlaku semena-mena. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan mengenai akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor. Yang pertama, menimbulkan ketidaktertiban yang membahayakan para pejalan kaki, dikarenakan hal tersebut terbukti melanggar hukum yang berlaku. Selanjutnya, dikenakan tindak pidana hukuman kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Terjadinya kecelakaan antara pengendara kendaraan bermotor dan para pejalan kaki. Selanjutnya, mengakibatkan gangguan fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan. Hal tersebut juga akan dikenai tindak pidana paling lama kurungan 1 bulan dan denda paling banyak Rp250.000. Yang terakhir, berpotensi mengganggu keselamatan para pejalan kaki. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas antusias Anda untuk menonton video kami sampai akhir. Semoga dari video ini untuk kedepannya dapat mengerti bahwasanya trotoar itu adalah hak pengguna jalan kaki. Bila ada kritik dan saran, silakan Anda berkomentar pada video kami. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.